Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda semua sangat berterima kasih yang sudah subscribe di channel ini. Dan buat Anda yang belum subscribe, saya persilahkan untuk subscribe dan juga tekan loncengnya, agar ketika saya upload video terbaru Anda langsung mendapatkan pemberitahuan atau notifikasinya. Kesempatan kali ini saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah tergabung di kelas pelatihan jarak jauh, khususnya pelatihan hipnotis, hipnoterapi, gendam dan magnetis, serta pelatihan berbagai bidang keilmuan yang lain. Sangat terima kasih sekali buat Anda. Semoga ilmu yang Anda kuasai bisa dimanfaatkan untuk diri Anda sendiri dan juga buat lingkungan Anda. Di kesempatan kali ini saya Mas Nuk akan memberikan 3 hal atau 3 cara agar kita ini bisa mempengaruhi pikiran orang lain tanpa melakukan proses hipnotis. Kalau Anda lihat tentang hipnotis atau video-video yang hipnotis, Anda bisa mengerti bahwa di sana dengan mudahnya pikiran orang ini bisa kita kontrol. Artinya kita bisa memasukkan sugesti dan sugesti kita dituruti oleh orang tersebut. Metode yang sangat sederhana namun powerful untuk memengaruhi pikiran orang lain. Nah, buat Anda saya akan berikan 3 cara atau 3 tip cara memasuki pikiran orang lain, agar pendapat kita, agar saran kita ini juga diterima dengan mudah oleh orang tersebut. Tentu manfaatnya banyak sekali. Dalam dunia marketing kita bisa mempengaruhi calon pembeli, dalam dunia bisnis kita bisa mempengaruhi kolega, dan banyak hal. Misalkan seorang pimpinan ketika berhadapan dengan bawahannya atau anak buahnya, dan berbagai hal macam yang lain yang bisa dimanfaatkan dari teknik ini. Oke, sahabat semua, langsung saja. Teknik yang pertama adalah kita mematahkan keyakinan orang tersebut, apa yang dia percaya, belief orang tersebut. Saya berikan contoh sederhana. Misalkan begini, seseorang yang bilang saya tidak takut hantu. Nah, banyak kan, ada yang bahkan bilang tidak percaya dengan hantu. Kita bertanya balik ke dia dengan mematahkan keyakinannya. Benarkah kamu tidak takut hantu? Ya, saya tidak takut hantu. Oke, coba nanti malam kamu tidur di pemakaman, katanya kan tidak takut hantu. Nah, jika orang tersebut ini menolak, berani, artinya walaupun dia ngomong awalnya tidak takut hantu, terbukti di pikiran bawah sadarnya dia juga masih takut yang namanya hantu. Dari metode tersebut kita mematahkan keyakinan sebelumnya. Dia yang mengatakan bahwa dia tidak takut hantu, kita patahkan keyakinannya, ternyata dia terbukti takut hantu. Itu adalah cara memengaruhi pikiran orang lain dengan teknik pertama, yaitu mematahkan keyakinan. Saya berikan contoh yang kedua. Karena saya seorang pria, saya ambil contoh yang paling gampang ya. Jika ada seorang wanita berbicara kepada Anda, khususnya Anda sebagai seorang laki-laki, misalkan wanita tersebut entah karena pengalaman masa lalu, karena trauma dengan kejadian masa lalu, wanita tersebut mengatakan bahwa setiap laki-laki sama, atau semua laki-laki itu sama brengseknya, sama jahatnya dan sebagainya. Itu kan kesannya bahwa semua laki-laki itu adalah bersifat sama.
Barangkali si wanita tersebut mengalami kejadian di masa lalu, entah dengan pasangannya yang lalu-lalu ini mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman. Mungkin bisa jadi 1, 2, atau mungkin beberapa orang laki-laki yang dia temui menyakiti hatinya. Namun karena dia patah hati, maka dia berkesimpulan bahwa semua laki-laki adalah sama jahatnya, begitu gampangnya ya. Apakah pendapat tersebut sepenuhnya benar? Tentu saja tidak, teman-teman, sahabatku semua. Anda bisa mematahkan keyakinan wanita tersebut dengan mengatakan, benarkah semua laki-laki itu sama, artinya jahat semua? Coba, apakah bapak Anda termasuk orang yang seperti itu? Dia kan juga laki-laki. Jika wanita tersebut mempunyai saudara, entah itu kakak atau adik, tanyakan juga, apakah kakak atau adik Anda yang laki-laki juga seperti itu? Apakah tetangga Anda yang laki-laki juga seperti itu? Atau teman-teman Anda yang lain yang laki-laki juga seperti itu? Dia akan kita ajak berpikir secara logis, teman-teman. Yang tadinya menyimpulkan bahwa semua laki-laki itu brengsek, semua laki itu jahat. Namun faktanya mungkin hanya ada beberapa. Misalkan saya ambillah paling banyak 10 gitu yang pernah menyakiti dia. Sedangkan di dunia ini ada miliaran laki-laki yang lain, ratusan juta laki-laki yang lain, yang tentu saja tidak sejahat dari 10 contoh tadi. Ya, kita memberikan data di pikirannya bahwa masih banyak laki-laki yang baik di luar sana. Itu adalah contoh ketika ada seorang wanita yang trauma untuk menjalin hubungan dengan pria, entah karena pengalaman di masa lalunya. Kita bisa mematahkan keyakinannya dengan memberikan alasan yang tepat. Dari situ si wanita akan berpikir, oh iya ya, ternyata meskipun ada beberapa lelaki yang menyakiti hati saya atau perasaan saya, tetapi masih banyak laki-laki yang tidak demikian. Efeknya apa? Si wanita akan membuka hatinya, membuka perasaannya untuk berani menjalin hubungan dengan laki-laki yang baru. Begitu, teman-teman ya, itu contohnya. Sedangkan tip atau cara yang kedua adalah setelah tadi kita mematahkan keyakinannya, yang kedua baru kita menggunakan yang namanya memperdalam daripada sugesti kita atau saran kita. Setelah keyakinannya tadi tergoyahkan atau patah, kita masukkan sugestinya. Di contoh tadi saya berikan ketika dia mengatakan dan menyetujui bahwa ternyata tidak semua laki-laki itu jahat, kita bisa memasukkan contohnya. Contohnya misalkan, apakah saya juga termasuk laki-laki yang jahat di hadapan kamu? Kan begitu. Itu adalah contoh. Karena dia membandingkan laki-laki yang jahat tadi dari beberapa di luar sana. Ketika berikan contoh terhadap diri Anda sendiri, maka dia berkata, oh iya ya, ternyata Anda bukan salah satu dari mereka. Artinya Anda bukan termasuk orang yang menyakiti dia, dan Anda tidak sama dengan mereka. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah tip yang kedua, yaitu kita memasukkan pesan lebih mendalam dengan mengatakan bahwa kita ini memberikan alasan yang tepat dibalik kita sesudah kita mematahkan atau menggoyahkan keyakinan orang tersebut. Anda bisa mengembangkan teknik ini sangat mudah sekali. Lalu langkah yang ketiga atau tip yang ketiga, setelah pertama mematahkan atau menggoyahkan keyakinan, yang kedua kita memasukkan sugesti kita, yang ketiga atau yang terakhir adalah kita memperdalam sugesti kita, pesan kita. Tentunya langkah ketiga akan dilakukan setelah langkah pertama dan kedua selesai. Ya, baru kita lakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah tadi saya sampaikan adalah kita jauh memperdalam pesan kita atau sugesti kita. Kita yang mendirect orang tersebut, mengarahkan orang tersebut. Saya ambil contoh tadi tentang hubungan seorang wanita dan seorang pria. Ketika keyakinan sudah goyah bahwa tidak semua laki-laki itu jahat, dia yakin dan percaya. Yang kedua, Anda memberikan sugesti bahwa apakah saya juga termasuk orang tersebut. Dan ketika dia
mengetahui di pikirannya ternyata Anda bukan orang tersebut, tinggal langkah yang ketiga, Anda memasukkan sugesti yang lebih dalam. Caranya bagaimana? Kalau contoh tersebut, Anda mengajak si wanita tersebut untuk membuka diri agar lebih mengenal Anda. Itu caranya. Anda menjalin hubungan yang lebih intim, hubungan yang lebih intens, hubungan yang lebih akrab, agar saling mengenal pribadi masing-masing antara Anda dan si wanita tersebut. Itu adalah langkah ketiga, yaitu kita mengarahkan ke sana ya, mengarahkan sugesti tadi. Sugesti yang kedua adalah kita mengatakan bahwa saya bukan termasuk orang yang pernah menyakiti Anda, atau saya tidak sama dengan beberapa orang yang menyakiti Anda. Setelahnya Anda tunjukkan diri Anda secara utuh kepada si wanita tersebut. Syukur-syukur ketika Anda mengajak membuka diri dan dampaknya si wanita menyambut baik, Anda bisa menjalin komunikasi jauh lebih baik, lebih harmonis, barangkali bisa menjadi jodoh Anda. Demikian, semoga tips singkat ini bermanfaat buat Anda yang menonton video ini. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Anda di luar sana, agar tidak hanya Anda sendiri yang mendapatkan nilai manfaatnya, namun banyak orang yang juga mendapatkan nilai manfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video Mas Nup selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.